Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, pada materi ini pada KD 3.1 kelas 10 matematika umum ya. Kita jumpai. Nah, kita lihat dulu materi ini mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, jadi dari sudut pandang geometri, nilai mutlak dari X ditulis nilai mutlak X ya, tandanya seperti ini, adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Secara formal, nilai mutlak X didefinisikan dengan, nah kita lihat di sini, nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya besar sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X negatif X jika X-nya kecil 0. Atau dapat pula kita tulis di sini, kita lihat nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya besar sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan min X jika X-nya kecil 0. Ya. Kemudian di sini dari definisi di atas ini dapat kita maknai sebagai berikut ya. Nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, dan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat ini sebagai contoh ya. Nilai mutlak 7 sama dengan 7, nilai mutlak 0 sama dengan 0, nilai mutlak negatif 4. Nah, kita lihat di sini prosesnya itu juga sama dengan 4 ya. Jadi jelas bahwa nilai mutlak setiap bilangan real akan selalu bernilai positif. Nah, itu yang perlu kita ingat, yang perlu kita garis bawahi. Kemudian di sini kita lihat ya, sifatnya untuk A besar 0 maka berlaku. Ini ada 3 ya yang perlu kita lihat sifatnya. Yang A, nilai mutlak X sama dengan A, ini untuk X sama dengan A atau X sama dengan min A. Kemudian nilai mutlak X kecil A, ini untuk X besar negatif A kecil A. Kemudian yang C, nilai mutlak X besar dari A, ini untuk nilai X kecil min A atau X besar A. Nah, sebagai catatan ini perlu kita perhatikan juga ya, apabila kedua ruas memuat tanda mutlak, sifat A masih dapat digunakan, namun sifat B dan C sudah tidak dapat digunakan. Nah, ini nanti perlu digarisbawahi ya catatan ini, karena nanti saya juga akan berikan contoh untuk yang catatan tersebut ya. Nah, kita lihat sekarang contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini tandanya apa yang digunakan, tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan berarti kita gunakan sifat yang betul ya, sifat yang A. Nah, kita lihat ya, berdasarkan sifat A, ini nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan 3 itu berlaku. Nah, yang pertama 2x kurang 7 sama dengan 3 atau 2x kurang 7 sama dengan negatif 3. Setelah kita selesaikan ya, kita pindah ruaskan saja 7 negatif 7 ya, kita pindah ruaskan tentu nanti jadi positif, sehingga di sini jadi 7 tambah 3 sehingga hasilnya 10. Gitu juga untuk yang ini ya, negatif 7 pindah ruas jadi 7, tapi negatif 3 tambah 7 ini hasilnya 4. Nah, kemudian di sini masih 2x sehingga kita bagi 10 bagi 2 dapatnya 5, kemudian 4 dibagi 2 dapatnya 2. Nah, sehingga di sini kita dapat himpunan penyelesaiannya ya. Jadi ini HP ini artinya himpunan penyelesaian ya, itu sama dengan 2,5. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 4. Nah, ingat ini ya, saya katakan tadi yang perlu diberi catatan tadi, kedua ruasnya terdapat nilai mutlak. Nah, ini berarti kita hanya bisa menggunakan sifat yang pertama ya, yaitu berdasarkan sifat A. Nah, jadi berdasarkan sifat A, nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan x, nilai mutlak x tambah 4. Maka di sini kita lihat 2x kurang 1
sama dengan X tambah 4, atau 2X kurang 1 sama dengan min X tambah 4. Jadi nanti minnya ini dikalikan ke yang bertanda dalam kurung ya. Sehingga di sini kita dapatkan ya, kita pindah ruaskan saja nilai X-nya ke sebelah kiri, berarti 2X dikurang X ya, jadi 2 dikurang 1. Jadi di sini X-nya tinggal 1. Kemudian di sini tanda minus 1 pindah ruas berarti jadi plus 1, jadi 4 tambah 1, jadi di sini dapat kita nilainya 5. Jadi nilai X-nya di sini 5. Kemudian di sini berarti ini setelah kita kalikan dengan tanda negatif, berarti ini jadi negatif X ya. Negatif X pindah ruas lagi ya. Negatif pindah ruas jadi positif, itu jadi plus. Berarti 2X ditambah X, jadi di sini dapatnya 3X. Nah, di sini juga kita pindah ruaskan ya. Negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Jadi di sini kita lihat ya, ini nilainya juga dikalikan tadi. Negatif kali 4, negatif 4 berarti negatif 4 ditambah 1 berarti jadi negatif 3 ya. Jadi di sini 3 negatif 3 dibagi 3 dapatnya negatif 1. Sehingga di sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1,5. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian kita masuk pada contoh yang ketiga. Ya, kita lihat di sini contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X kurang 1 kecil dari 7. Nah, ini kalau kita lihat ini berdasarkan sifat yang B ya. Kalau sifat yang B maka berlaku. Nah, ini kita lihat ya, berdasarkan sifat yang B. Maka di sini nilai mutlak 2X kurang 1 kecil 7 itu nilai X-nya kita letak di tengah ya. 2X kurang 1 besar daripada negatif 7, kemudian kecil daripada 7. Nah, sekarang kita pindah ruaskan ya. Minus 1 pindah ruas ke kiri ataupun ke kanan, nantinya dia akan menjadi positif ya. Berarti 7 tambah 1 hasilnya 8, berarti ini minus 7 ditambah 1 hasilnya minus 6. Nah, yang kita ingin cari itu adalah nilai X, bukan 2X. Maka ya, negatif 6 ini harus dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3, negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4 ya. Jadi sehingga kita dapatkan nilai X-nya ya, besar daripada negatif 3 dan kecil daripada 4. Nah, itulah dia untuk himpunan penyelesaian dari contoh 3 tersebut. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari 4X tambah 2 besar sama dengan 6. Nah, ini kalau tandanya besar ya, baik besar atau besar sama dengan, ini berarti kita akan menggunakan sifat yang C ya, berdasarkan sifat yang C. Nah, nilai mutlak 4X tambah 2 besar sama dengan 6. Nah, berarti ini 4X tambah 2 kecil sama dengan negatif 6, atau 4X tambah 2 besar sama dengan 6 ya. Jadi satu negatif dan satunya lagi positif. Nah, ini sama seperti yang tadi kita pindah ruaskan. Nanti kalau dia tandanya plus, pindah ruas jadi minus ya. Berarti minus 6 dikurang minus 2, jadi hasilnya minus 8. Kemudian di sini 6 berarti ini dikurang 2. 6 kurang 2 hasilnya 4 ya, 4 ya. Jadi di sini kita lihat nilai X-nya ini kan masih 4X, ini juga 4X. Maka minus 8 ini dibagi 4 hasilnya minus 2. Kemudian 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, sehingga kita dapat di sini himpunan penyelesaiannya X kecil sama dengan min 2 atau X besar sama dengan 1. Nah, itulah himpunan penyelesaian dari contoh yang keempat. Kemudian ini ada contoh yang terakhir ya, ini contoh yang kelima. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 3X kurang 2 besar sama dengan nilai mutlak 2X tambah 7. Nah, jadi di sini pertidaksamaan yang kedua ruasnya memuat tanda mutlak dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas atau dengan menggunakan sifat. Nah, ini kita lihat nih sifatnya ya. Nilai mutlak A besar sama dengan nilai mutlak B, ini berlaku A ditambah B dikali A dikurang B besar sama dengan 0. Nah, jadi berdasarkan sifat yang ini maka kita selesaikan pertidaksamaan mutlak ini
dengan cara nilai mutlaknya tadi 3x kurang 2 besar sama dengan nilai mutlak 2x tambah 7. Nah, ini tinggal kita kalikan ya. Maaf, kita jumlahkan ya. 3x tambah 2x itu hasilnya 5x. Kemudian di sini minus 2 ditambah 7, ini hasilnya positif 5. Kemudian ini dikali ya, dikali, kemudian 3x dikurang 2x, ini hasilnya x. Minus 2 dikurang 7, ini hasilnya minus 9, besar daripada 0. Sehingga di sini untuk pembuat nolnya, ini maksudnya pembuat nol itu adalah jika kita substitusikan nilai x sama dengan minus 1 ini, maka dia nanti nilainya akan lebih besar daripada 0. Jadi di sini nilai pembuat nolnya itu adalah x sama dengan minus 1 atau x sama dengan 9. Nah, ini bisa saja kita lakukan dengan cara misalnya di sini 5x tambah 5 sama dengan 0. Kemudian 5x sama dengan positif 5. Ini kalau pindah ruas ya kan jadi negatif 5 ya, atau minus 5. Sehingga nilai x-nya minus 5 dibagi 5. Makanya dapat di sini nilai x-nya minus 1. Kemudian x kurang 9 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan 9-nya ya. Jadi x-nya sama dengan, kalau minus pindah ruas jadi plus ya, makanya di sini nilai x-nya sama dengan 9. Nah, jadi dengan uji garis bilangan diperoleh, maka di sini nilai x-nya ya, benar-benarnya x-nya kecil sama dengan negatif 1 atau nilai x-nya besar sama dengan 9. Nah, mungkin cuman kita lihat aja nanti sifat-sifatnya kita selesaikan berdasarkan 3 sifat tadi ya, itu sebagai catatan dari saya. Nah, mungkin demikian saja penjelasan saya mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Semoga membantu dan saya ucapkan terima kasih.